plastik Pak. Mau dibawa plastik sama Iya. alat. Ini Oh. loh. Oh, dimasukin. Ini. Soalnya koknya aja yang besar isinya. Udah, Mas. Hidup Oh, lagi tidur. Masih hidup. Lagi tidur. Lagi tidur. Aduh. Ambil kepalanya. Nah, cara megang lobster dia nggak tahu nih. Gimana? Coba. Awas. Nah, ini kalau 1 kilo isi berapa ini? Ini kalau full ini sekitar 16 kilo. 16 kilo. Oh iya, ditanyain yang kesulitan sekarang itu kan akomodasi kan, transportasi dari sana ke sini. Kira-kira sekali kirim berapa ton atau berapa Wah, kalau ton sih nggak kuat. Kuintal. kuintal, berapa kuintal Satu sekali kuintal. kirim? mungkin. Seminggu 1 kuintal. Iya. Titip ya. Hai sahabat Ami, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Kali ini bertemu lagi dengan Ami di sini dalam rangka untuk bincang-bincang santai dengan beliau yang ada di sebelah saya. Ada Mas Salim, ada juga Pak Yusuf. Beliau merupakan ketua dan wakil kadin yang ada di Sumeneb. Ada apa sih di Sumeneb? Karena yang Ami dengar dan hari ini nih beliau bawain lobster gede. Nanti kita akan lihat karena lagi dimasak di chef sama di pantry. Jadi kita akan mencoba mengulik tentang Sumeneb, sebuah kabupaten yang unik sekali karena ada beberapa pulau yang ada di sana. Selamat, udah malam ini ya. Selamat malam Mas Ali, Iya, selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Ada sedikit ini nih. Kok kayaknya saya yang jadi tegangbuk nih. Iya, santai aja. Santai aja. Biasanya kalau sama yang muda memang agak tegang ya. Oh gitu ya. Apalagi yang muda yang berpotensi Oh, gitu ya. gitu. Oh, waduh. Ini Mas Salim, berbicara dengan lobster. Iya. Ternyata Sumeneb ini penghasil lobster yang cukup luar biasa dengan bermacam-macam lobster ternyata. Iya. Nah, kami malah belum tahu. Taunya kemarin itu ikan banyak memang, terus ada apa rumput laut. Ternyata ada lobster dan tadi begitu tahu lobster, wih keren banget ya bentuknya, cantik banget gitu. Cuman mau pegang takut itu tadi, tapi katanya tidur gitu. Tidur, Gimana iya. cerita sedikit-sedikit tentang lobsternya di Sumeneb? Ya, Sumeneb ini adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang punya potensi kelautan yang luar biasa. Karena pertama ya Sumeneb ini punya luas lautan hampir sepertiga dari Jawa Timur sebenarnya. Oh iya dah. Jadi potensinya sesungguhnya dari produk-produknya Sumeneb itu adalah yang paling potensial adalah dari kelautan. Dan salah satunya ini adalah lobster. Nah, lobster ini banyak macamnya Bu Ami di Sumeneb. Ada lobster bambu, ada lobster batu, ada lobster mutiara. Bahkan yang paling mahal ini yang mutiara. Oh, kalau yang tadi dibawa? Yang dibawa itu adalah lobster bambu. Lobster bambu itu yang biasanya ya dipasarkan atau dipakai di restoran-restoran. Mutiara itu ada juga di Sumeneb, cuma harganya memang sangat tinggi sekali. Oh, yang saya dengar sampai 700.000 Ya, satu lobster gitu satu ya. lobster. Besar sekali tuh lobsternya. Berarti Memang- kalau misalkan itu sudah jadi masakan yang jutaan dong itu ya? Iya, benar jutaan. Saya pernah cek di Bali itu untuk yang bambu aja itu sebenarnya kalau masuk di restoran itu harganya 500 ke 600 ribu satu lobster. Ya, satu lobster. Padahal kalau harga di nelayannya itu sangat jauh Bu bandingannya gitu. Jadi keinginan saya sebenarnya memasarkan lobster ini pertama juga didorong dari kepedulian saya kepada para nelayan yang ada di sana. Jadi keinginannya agar mereka juga mendapatkan harga yang lebih layak. Lebih layak begitu. Jadi mereka bisa mendapatkan harga yang lebih baik, jadi kesejahteraan mereka juga lebih baik begitu.
Ada nggak yang selama ini sudah pernah dilakukan untuk membantu para nelayan itu, misalnya kalau lobster kan lebih banyak ke ekspor ya, Iya. gitu. Apakah sudah ada beberapa yang ekspor atau bagaimana ini Mas Ali? Kalau ekspor malah belum. Ini ada rencana. Jadi saya sebagai ketua Kadin sudah beberapa kali menghubungi. Jadi tadi siang kita berbincang-bincang dengan Pak Ardi, Ketua Ekspor Ekspor Center. Center. Hmm. Jadi rencana sudah ingin ke arah ke sana, karena kalau memang diekspor kan harga lebih masuk akal dan juga lebih tinggi. Jadi itu sudah ada rencana ke sana. Tapi untuk saat ini memang sampai sekarang belum ada, dan ini baru rencana. Baru rencana. Oke. Wah, kalau gitu berarti saya ngiklan ini nanti. Ngiklan. Ikut aja di UKM Mendunia, Oh, nanti iya. bisa ekspor pribadi gitu. Nah, siap. Seneng dengan ngomong gitu. Karena memang sekarang ini lagi semua instansi, semua dinas, terus baik UKM ini lagi meneriakan ekspor itu mudah memang. Kenapa kok Iya. ekspor itu mudah? Karena kita memang lagi belajar bagaimana kita mengenalkan produk kita yang di dalam negeri ini ke luar negeri, mencari pasar sendiri gitu. Berbicara untuk itu juga, saya dengar di mana Sumenep ini ada berapa banyak UKM-nya, banyak sekali tadi Pak Yusuf. Gimana Pak Yusuf kira-kira ini? Ya, ketika berbicara UKM memang itu bagian daripada masyarakat saat ini yang apalagi situasinya sudah karena pandemi COVID ini, Oh, sehingga bagian daripada harus survival ya atau Iya. bertahan hidup. Semuanya melakukan ekspansi pada bagaimana memproduksi sebuah kayak makanan atau kerajinan tangan dan lain-lain. Itu semuanya kategorinya adalah UMKM. Jumlahnya sementara yang kami bina ini kurang lebih 300, di luar daripada masih ada kelompok-kelompok lain yang juga membina. Ya mungkin ribuan kalau UMKM. Nah, ini yang memang menjadi concern atau fokus pemerintah sekarang, Iya. Bapak Bupati dan Wabub, untuk bisa bagaimana UKM ini bisa naik kelas. Oh. Nah, ini yang kita butuhkan, yaitu naik kelasnya ini dipengaruhi oleh UKM ini hanya memproduksi, tapi pasar itu yang menentukan. Oh, marketingnya. Marketingnya, kalau sekarang UKM harus juga selain memproduksi mikirin pasar, nah ini kayaknya akan terganggu produksinya, sehingga memang ini yang kita lakukan sekarang, termasuk sekarang hadir di sini di UKM Mendunia ini, mungkin bagi kita sangat menjadi sesuatu yang bisa membantu dan bermanfaat sekali bagi UKM, karena sudah ada yang mikirin urusan marketing. Nah, bagaimana digital marketing ini yang dikerjakan oleh UKM Mendunia menjadi sesuatu yang bisa menjadikan UKM bisa naik kelas. Bisa bersinergi. Jadi Bisa yang bagian bersinergi. yang produksi tetap produksi, Benar. yang untuk yang jualan akhirnya tetap bisa jualan, dan mereka saling bersinergi membantu satu sama lain. Betul. Ya. Nah, apalagi sekarang kan mendunia ini menjadi harapan kan. Iya. Jadi kita tidak sekedar hanya diketahui oleh lingkungan sekitar, bukan cuma di lingkungan mungkin provinsi, tapi bisa keluar. Itu yang bisa dilakukan dengan digital marketing yang sekarang lagi tren, yang sedang menjadi garapannya UKM Mendunia, yaitu nomor 1 di digital marketing. Nah, ini kita berharap besar sekali sebetulnya pada hal-hal seperti ini. Suka sekali gini, setuju juga. Soalnya memang sekarang kita ini harus membantu para UMKM untuk berani melihat dunia luar. Kenapa kalau orang lain bisa menjual ke Indonesia, Indonesia tidak bisa menjual ke Betul. luar gitu loh. Betul. Dan yang ingin saya tanya nih, boleh Pak Yusuf, boleh Mas Alim ini. Sumenep ini ternyata ada ribuan pulau atau ratusan pulau atau gimana? Ini Banyak sekali. cukup heran ini tadi. Loh, saya kira hanya ya kalau pulau memang ada di Madura, tapi ada begitu banyak pulau, itu yang agak heran juga gitu loh. Makanya kemarin sebenarnya kita diundang mau ke sana, sebenarnya mau cepat-cepat ke sana aja kalau banyak. Iya. Ada banyak pulau nanti datang ke sana, Ami gitu. Oh iya kah gitu. Nah, ini tadi apakah benar itu memang ada banyak pulau sekali di sana, atau pulaunya gede-gede atau pulaunya kecil-kecil gitu? Gimana ini?
Banyak pula memang, banyak pula sampai 100 lebih ya Pak ya. 126 tepatnya. 126 6 pulau. pulau, 48 pulau itu berpenghuni. Berpenghuni. Yang kita tempati termasuk salah satunya. Terus Wow. kemudian selebihnya itu tidak berpenghuni. Pulau itu kan berarti kita harus Nyebrang. antara satu dengan ini kan Iya. harus Iya. pakai apa itu ya? Ya perahu, minimal atau dia- perahu. Oh. Minimal perahu, karena jaraknya ternyata memang tidak ada yang dekat, ada yang jauh. Ada yang jauh. Sebagai contoh, saya ngasih ilustrasi di sini, bukan ilustrasi, ini gambaran bahwa pulau kita yang masuk teritorial Kabupaten Sumeneb Ya. paling timur yaitu Pulau Sakala, ini Sakala. lebih dekat ke ujung pandang daripada ke Sumeneb. Loh, Betul. berarti kalau ke ujung Padang dekat. Iya, Iya. artinya kedekatan ini diukur dari jarak ketika Jarak dari tempuh. pulau itu ke ujung pandang hanya sekitar 6 jam misalnya, ke Sumeneb ini menjadi 12 jam. Wow. Berarti kan lebih dekat yang 6 Iya. jam. Ini paling timur, Berarti belum banyak paling juga yang utara. merit ke sana kali Iya. ya. Paling utara itu Masalembu, di utaranya ada Karamian dan lain-lain. Ini ke Kalimantan hanya sekitar 5 jam, ke Sumeneb 8 jam. Wow. Lah, bayangkan hal ini di antara pulau yang lebih dekat ke Kalimantan, di antaranya nih ada perairan atau kelautan. Ini kan teritorinya Sumeneb. Meskipun ada regulasi yang batas kita Batas yang dengan- bisa kita klaim ya. hanya sekian mil gitu ya. Tapi kan Iya. secara psikologis ini menjadi garapannya nelayan kita lah. Dan Nggak itu mungkin diawasi berarti terus. banyak sekali. Artinya potensinya memang potensi di biasa. dalamnya itu di dalam perairan tuh ya Ya termasuk cukup lobster, luas. terus Betul. apa lagi? Ikan. lobster, Kerapu. kerapu. Wow. Ya. Di sana Banyak ada macam cumi, ada juga segala yang macam. ini pabrik mutiara juga. Mutiara ada. Berarti bukan di Bukan cuma di Lombok, NTB, Iya. bukan. Tapi Sumeneb di ada? Sumeneb Ada ada juga. di Pulau Sepanjang itu. Kenapa nggak pernah muncul ya ini ya? Mutiara Sumeneb gitu ya? Itulah Sumeneb ini memang penuh potensi, tapi memang tidak terlalu artinya menunjukkan ke orang inilah enggak. Sahabat Ami dicatat ya, ada Mutiara Sumeneb. Kita pengen tahu nanti kalau ke sana Mutiara Sumeneb itu bagaimana eloknya gitu. Soalnya nggak bener-bener nggak tahu. Tahunya kita kalau ke Lombok ya mutiaranya ada di sana, baik yang untuk darat atau mutiara lautnya Ya, kan gitu. ya. Nah berarti kalau yang di Sumeneb ini mutiara laut semua Ya, di atau ada gugusan yang Mutiara Laut. Jadi sebetulnya itu mutiara ini yang digarap oleh perusahaan dari Korea ya. Jadi yang menangani itu perusahaan Korea. Tapi ada di sana. Ini adalah bagaimana membudidaya mutiara, kerang mutiara, sehingga memproduksi mutiara. Itu ada di gugusan Pulau Kangean, Pulau Sepanjang. Jadi dan itu memang sedikit terisolir gitu ya, karena memang nggak bisa semua orang. Artinya kita ada itu mutiara juga bukan hanya di Lombok, Sumeneb ada, belum lagi lain-lain. Ya, sekarang rumput laut, pokoknya kalau sudah hasil laut kita potensial. Potensial sekali. Kemudian juga yang paling siapapun pasti tahu kalau ke Madura mesti potensinya garam. Nah ini garam kita berlimpah, belum lagi urusan lain-lain ya. termasuk Pariwisata. batiknya. Kalau batik itu sudah melekat di kita, memang dari dulu begitu. Sumeneb adalah kota keraton atau kabupaten keraton, di mana formasi keratonnya ini masih utuh, lengkap, sangat lengkap. Kenapa kemarin Festival Keraton Nusantara itu ditempatkan di Sumeneb? Di Sumeneb. Ya, salah Jadi satunya. hampir sama dengan di Keraton Jogja, Jogja ya. ya. Artinya ketika budaya keraton ada, otomatis kan batik juga ada di Iya, dalamnya. Nah, betul. ini yang memang menjadi kekhasan Sumeneb. Sebetulnya potensial sekali, cuman ini belum banyak diketahui orang. Mudah-mudahan dengan pemerintah sekarang, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, ini mampu, inilah Sumeneb. Termasuk UKM mendunia ini yang bisa Keren, menyampaikan. setuju. Saya ikut Iya. nanti. Ya, Oke, Mas Alim, panjenengan ini juga termasuk ketua Kadin yang ada di Sumeneb. Iya. Masih sangat muda, berarti masih punya tenaga yang gede banget untuk sesuatu kan kayak gitu. Nah, sesuatunya apa nih kira-kira untuk Kadin ini? Untuk Kadin ya pertama tentu yang tadi sudah disampaikan Mas Ucup juga terkait dengan UKM. Dengan UKM ini saya ingin UKM di Sumeneb juga bisa
seperti mendunia. mendunia juga. Amin. Dengan bantuan mungkin nantinya dengan UKM mendunia. Amin. Jadi ya kalau mimpi mungkin nanti bisa diekspor ya juga bisa mensejahterakan banyak orang juga lah. Bu, amin. Dan dengar-dengar ini ya, selain ikan, terus habis gitu apa seluruh hasil laut ini kan macam-macam ya, mulai ikan, cumi sampai ke rumput laut, ada batik, terus ada mutiara yang baru saya tahu, dan ada satu lagi kayaknya yang menggelitik. Benarkah bahwa di Sumeneb ini adalah sebenarnya terkenal dengan pembuatan keris karena di sana banyak empu dan empu-empunya handal semuanya. Gimana ini? Ya di Monggo. Sumeneb ini salah satu pembuat kerisnya itu paling banyak ada di Sumeneb, Bu. Empunya itu banyak di Sumeneb. Bahkan yang dikirim ke Jogja itu pun dari Sumeneb. Bukan di Jogjanya. Bukan di Jogja. Oh, malah di Ya. Sumenebnya. Artinya ketika berbicara yang ada di lapangan, ini Iya. cerita dari para empu yang ada di Sumeneb. Jogja memang memproduksi, tapi terbatas. Mungkin pasar di sana adalah cukup besar, sehingga kekurangan produk. Nah, ini dari Sumeneb termasuk yang membantu mensupport. Nah, Sumeneb ini sudah masuk, sudah di berita, baik televisi maupun di Google pun ada kalau kita mau searching, bahwa empu terbanyak di dunia itu berada di Sumeneb sampai sekarang ini. Sampai berapa ini ada empu di sana? Nah, ya kurang lebih ya persisnya sih nggak tahu ya, tapi Iya. ratusan. Banyak sekali, Bu. Banyak. Soalnya untuk membuat sebuah keris ini kan dibutuhkan kayak kalau orang zaman dulu ini semacam apa meditasi, kekuatan luar biasa dari dalam diri kan kayak Iya. gitu. Tidak asal membuat kayak pisau Betul, kan betul, gitu. betul. Jadi butuh apa pemahaman yang banget untuk bikin lekuk-lekuknya Iya. karena itu ada arti tersendiri. Dan ada Kan ritual seperti untuk itu. memproduksi keris. Nah. Itu. Berarti kalau di sana ada ini semacam hari Jawa itu apa ya? Kan ada hari Jawa untuk mencuci Ruat. keris Iya. gitu. Oh iya, Ada. sama. Oh, sama ada juga ada ruatan kayak iya. gitu. Ritualnya juga sudah ada ya. Artinya Sumeneb ini masuk ke dunia wisata ya. Jadi potensi pariwisata Sumeneb selain memang keindahan alam, karena banyak pulau juga, mau pantai itu macam-macam, juga ada budaya. Nah, kemudian budaya ini mulai dari budaya religi, ada makam yang kayak Imogiri kalau di Jogja, di sini Asta Tinggi, Asta makam Tinggi. para raja. Kemudian di situ ada masjid yang termasuk salah satu 10 masjid berarsitektural khas. Nah, itu Sumeneb salah satunya. Iya, di Sumeneb. Masjid Agungnya Sumeneb itu. Termasuk ini seperti membuat keris, membuat di sana nyader, ada nyadran kalau di Iya, Jawa itu. iya, nyadran, ya. Iya. Jadi lengkap di sana. Jadi ini masuk ke budaya yang kita sedang tawarkan atau sosialisasikan, promosikan ke dunia luar. Berarti Lengkap. sebenarnya potensi untuk menjadi sebuah kabupaten wisata itu potensinya besar sekali Besar di sana. Besar sekali. Bukan hanya dari Sumeneb yang wilayah darat, tapi juga yang di pulau-pulaunya. termasuk pulau. Karena kalau untuk kayak di kemarin di Lombok, saya sebelum ada tsunami itu saya pernah diajak keliling di sana. Itu ya cuman 1 hari itu kita sudah bisa selesai keliling. Pulaunya cuman ada beberapa. Tapi kalau ini sampai ada yang dihuni aja ya, huni ini yang ada ininya 48 pulau. Itu sehari kayaknya nggak selesai. kalau Nggak mau cukup lihat. sehari. Nggak Dan cukup di situ sehari, apakah ada benar. budaya? Soalnya biasanya kalau yang ada di pulau itu kan ada budayanya sendiri. Iya, Tetap ada juga di ada, situ. masih. Beda-beda, benar beda-beda. Oh, Jadi keren dari banget. sisi budaya memang yang mempengaruhi orang-orang Sumeneb ini cukup banyak. Karena di beberapa pulau ada yang dipengaruhi oleh budaya di Dayak, ada budaya macam-macam itu. Jadi Kan bahasanya juga bahasanya ada yang beda-beda. Hmm. Di Kangayan berbeda. Iya beda. Di Sapekan Sapekan berbeda, di Masalempu juga berbeda. Oh, gitu. keren sekali. Belum lagi jamu Madura ini yang terakhir. Jamu.
Kalau jamu Madura udah terkenal di mana-mana ya. Sudah. Yang paling terkenal apa kira-kira nih? Ya, salah satunya tongkat Ali. Oh, sebenarnya saya tadi cuma mancing aja Pak Yusuf. Yang paham Mas Yusuf. Oh, loh kenapa Mas Salim nggak paham kan sama? Iya, paham juga sebenarnya. Memang seorang ketua kan tidak harus semuanya dilimpahkan. Atau mungkin dia karena masih muda, jadinya malu-malu kuciang gitu. Sebetulnya bisa menjawab, cuma dilimpahkan aja biasa. Memang seharusnya begitu. Suka merendah ya Mas Salim berarti. Ini yang bikin sungkan nanti. Gitu. Ya. Jangan sungkan-sungkan kalau Nggak sungkan soalnya sebentar lagi kita akan menikmati lobsternya. Oh, sip, benar. Oke, sahabat yang ada di Indonesia, senang sekali hari ini kita bisa berbincang dengan Mas Salim, Pak Yusuf. Dan sepertinya nanti ada kita kunjungan ke Sumeneb untuk melihat hasil laut yang luar biasa di sana. Dan hari ini kita akan mencoba lobster yang beliau bawa untuk kita semua. Bagaimanakah hasil lobster yang sudah dimasak ini? Terima kasih Pak Yusuf, Mas Salim. Hari ini kita bisa berbagi cerita, berbagi sharing dengan teman-teman yang ada di sana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UKM dunia. Jadi ini satu lobster dibelah ya? Iya dibelah. Nanti soalnya mau kita liput juga. Berarti chefnya harus diajak liputan juga, jelasin menunya. Ini masih ada tak, Jeff? Sudah. Oh. Sudah. Bisa Jeff, bisa dijelaskan menunya ini apa aja? Ya ini ada apa untuk apa Sumatera rempah ya, ada Sumatera rempah, kemudian ada termido sama butterhop. Wow, terima kasih Chef. Yang Padang ini, ya Sumatera ini Padang. Ini butterhop. Oke. Ini termidor 2. Termidor itu apa ya? Ya, basicnya krim sama mushroom. Oh. Termidor ya, termidor. Ini sama Sama yang ini. Sama yang Padang. Oh, ini Padang. Termidor. Butterhop. Sahabat Amik, kebetulan di sini di samping saya ini ada GM-nya dari Sweet Hotel. Surabaya Sweet Hotel. Oh, Surabaya Sweet Hotel. Soalnya kita terbiasa bilangnya susu hot gitu. Nama beliau adalah monggo Pak Firman. Firman. Pak Firman aja. Firman Permana. Oh, Firman Permana. Duh, kayak penyanyi ya. Beliau ini orangnya unik. Idenya banyak, luar biasa. Ketika mau ngobrol dengan beliau enak sekali. Tapi karena waktu kita memang sempit karena beliau orang sibuk. Kapan-kapan kita akan podcast beliau. Yang jelas hari ini kita akan sedikit ingin mengulik beliau tentang lobster yang tadi sudah dicobain di pantry-nya beliau. Gimana kira-kira lobster ini? Jadi sebetulnya pengembangan banyak ya. Jadi saya juga baru tahu kalau di Sumeneb ini tempat lobster ya kan. Jadi tadi pembicaraan cukup panjang lebar ini bahwa lobster pembudidayaannya kurang maksimal sehingga di sana UKM cuma dapat harga yang mungkin jauh dari harga pasar. Nah, idealnya kita akan konsep sesuatu yang berbeda untuk memotong mata rantai ini sehingga ya untuk UKM sendiri yang di Sumeneb jauh lebih apa ya, dapat value added lebih baik ya kan. Nah, proses-proses itu yang harus dibicarakan yang mungkin pastinya saya harus visit juga ke sana untuk melihat gimana sih Trip ke sana ya, deh ya. Gimana sih, apa sih, terus apa kurang prosesnya, pengetahuan apa yang perlu ditambahkan. Jadi kayak tadi yang kita terima lobster yang sudah sampai di sini, keadaannya memang masih fresh tapi sudah sempat mati lah. Artinya jadi ada sedikit rasa dan bau yang kurang, jadi rasa tidak maksimal. Ya memang sih tadi karena perjalanan mampir ke sana kemarin, cuman ada proses pengemasan yang cukup baik sehingga bisa kasarnya kayak dia tidur. Sebenarnya bisa ya, berarti ada proses-proses seperti itu.
itu harus diketahui dulu dari pada saat mereka ngambil, pada saat mereka lepas, pada saat nah itu yang saya tidak bisa bercerita karena saya dapatnya sudah jadi barangnya. Tapi kayaknya melihat penjenengan begitu fasih tadi, berarti Anda tahu trik-trik untuk bagaimana dari sana ke sini, tapi prosesnya masih bisa tidur, tidak mati sehingga freshnya ada gitu. Karena di 2008 sendiri saya sempat bekerja di perusahaan importir ya, dari Perancis ya. Itu saya bisa mendatangkan ikan hidup dari Perancis dalam waktu 2 hari. Jadi air flown memang, ya, air flown dan proses pengemasannya juga cukup rapi sehingga insya Allah sih semuanya ya. Cuman saya harus tahu dulu, saya harus tahu proses mereka seperti apa. Sehingga ya kalau memang belum pas ini kita coba untuk bantu untuk ngatur cara mengemas, cara menjaga sehingga hasilnya maksimal. Insya Allah sih itu ya kan, sama sih pada saat saya bekerja sama dengan UKM Dunia ya kan, pinginnya itu kan mengangkat nilai UKM ya kan, jadi supaya ya kalau saya ngomong riaknya adalah artinya kalau UKM ini bagus, semua ekonomi juga bagus, hotel saya juga ramai. Iya betul. Gitu kan, ya kan? Karena semuanya kan simbiosis mutualisme juga. Tapi kan paling enggak kita juga punya idealisme bahwa apa salahnya sih, kenapa kok harus orang luar yang mengerjakan, kenapa orang kita tidak bisa, karena kita nggak mau berbagi ilmu, itu aja. Betul. Jadi, insya Allah sih saya akan usahakan semaksimal mungkin. Kalau memang saya tidak dapat sosis yang tepat, saya panggil teman-teman yang pernah melakukan itu. Keren, dan itu ditunggu. Sahabat, inilah dia 1JM di Sweet Hotel ini, orangnya keren banget. Oke, terima kasih Pak Firman. Moga-moga bisa podcast lagi. Insya Allah. Thank you.